Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9 MTSPM yang Bapak banggakan dimanapun kalian berada. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, tetap semangat. Marilah pertemuan kali ini kita awali dengan bacaan Ummul Quran. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini mendapatkan kemanfaatan, keberkahan fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Baiklah, pertemuan kali ini atau pembelajaran pada pagi hari ini kita akan membahas tentang sistem keorganisasian Nahdlatul Ulama, yang mana Nahdlatul Ulama sebagai sebuah organisasi pasti ada tingkat kepengurusan dan lain sebagainya, makanya kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, Nahdlatul Ulama memiliki tingkat kepengurusan, yakni ada beberapa tingkat kepengurusan. Yang pertama disebut dengan pengurus besar atau disebut dengan PBNU. Di sini Bapak singkat dengan PB, belakangnya karena sudah pasti NU, jadi PB itu adalah pengurus besar. Pengurus besar atau PBNU ini berkedudukan di ibu kota negara atau berada di tingkat pusat. Kalau di Indonesia berada di ibu kota negara yakni Jakarta. Nanti kalau ibu kotanya pindah ya umpamanya pindah di Kalimantan, ya berarti PBNU-nya berada di Kalimantan. Yang kedua adalah PWNU atau pengurus wilayah NU yang berkedudukan di wilayah provinsi. Kalau seumpamanya di sini berarti Jawa Timur, PWNU-nya Jawa Timur. Nanti kalau Jawa Tengah ya Semarang dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah pengurus cabang NU atau biasa disebut dengan PCNU yang berkedudukan di kabupaten kota. Kalau di sini berarti berada di wilayah Jombang PCNU-nya. Yang keempat ada namanya PCINU, yakni pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama yang berada di luar negeri. Jadi jangan anggap bahwasanya NU itu hanya ada di wilayah Indonesia, tapi di luar negeri itu ada banyak yang terikat dalam organisasi yang dikenal dengan istilah PCINU. Kemudian yang selanjutnya adalah MWCNU atau Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama yang berkedudukan di wilayah kecamatan. Yang selanjutnya adalah pengurus ranting atau biasa dikenal dengan PRNU yang berkedudukan di tingkat desa atau kelurahan. Yang terakhir adalah Parnu atau pengurus anak ranting NU. Ini berada di tingkat kepengurusan untuk lingkup kelompok atau komunitas tertentu. Jadi di komunitas majelis taklim dan lain sebagainya itu disebut Parnu. Nah, untuk selanjutnya terkait dengan sistem kepengurusan. Sistem kepengurusan di sini, sistem kepengurusan NU itu ada 3, yakni yang pertama mustasyar, yang kedua syuriah, yang ketiga adalah tangfidiyah. Untuk syuriah, untuk yang pertama tadi mustasyar. Mustasyar sendiri yaitu penasehat yang mempunyai tugas utama memberikan arahan, bimbingan dan nasihat kepada pengurus NU, baik tingkatannya baik diminta maupun tidak, maksudnya begitu. Penasehat yang mempunyai
Bapak ulangi lagi, penasehat yang mempunyai tugas utama memberikan arahan, bimbingan, dan nasihat kepada pengurus NU menurut tingkatannya, baik diminta maupun tidak. Jadi mustasar bisa memberikan nasihat menurut tingkatannya, baik di tingkat wilayah kecamatan, wilayah kabupaten, wilayah provinsi, wilayah pusat, itu boleh memberikan nasihat. Nah, nasihat itu bisa diminta terlebih dahulu maupun tidak diminta, itu boleh memberikan masukan. Makanya mustasar di sini tidak mempunyai susunan pengurus dan bekerja secara kolektif atau bersama-sama. Sedangkan yang kedua adalah syuriah. Syuriah sendiri merupakan pemimpin, pengendali, pengawas, dan penentu kebijakan organisasi. Adapun susunan pengurusnya terdiri dari seorang rois, beberapa wakil rois, katib, dan wakil katib, serta beberapa akwan. Adapun khusus di PBNU itu ada sebutannya am, makanya disebut rois am, beberapa rois, katib am, dan beberapa wakil katib am, serta beberapa akwan. Adapun tugasnya syuriah sendiri, yakni yang pertama menentukan arah kebijakan NU dalam usaha dan tindakan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, memberikan petunjuk, bimbingan dan pembinaan, pemahaman, pengamalan, dan pengembangan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan yang ketiga, mengendalikan, mengawasi, dan memberikan koreksi sesuai dengan pertimbangan agama dan organisasi. Adapun yang terakhir dikenal dengan Tanfidiyah. Tanfidiyah yaitu pelaksana kebijakan organisasi. Pengurus Tanfidiyah tidak harus ulama, tetapi dituntut mampu bekerja sama melaksanakan kebijakan syuriah. Jadi boleh Tanfidiyah itu terdiri dari insinyur, itu bisa, atau guru, atau direktur, dan lain sebagainya, itu bisa masuk ke Tanfidiyah. Susunan pengurusnya terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan wakil bendahara. Adapun tugasnya yang pertama adalah melaksanakan program organisasi sesuai dengan rumusan yang telah ditentukan. Dan yang kedua, menyampaikan laporan kepada pengurus syuriah tentang pelaksanaan tugasnya. Demikian tentang sistem keorganisasian NU. Nanti kita lanjutkan tentang pembahasan perangkat organisasi itu sendiri yang akan dilanjutkan pada pembelajaran berikutnya. Demikianlah, semoga bermanfaat. Bapak akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, jaga kesehatan. Kita saling doa, semoga diberikan keselamatan dunia akhirat. Semoga pertemuan singkat ini membawa kemanfaatan dan keberkahan fitini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.